salah satu makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia, hewan merupakan makhluk yang terkadang menggemaskan sekaligus membuat sebagian orang merasa takut. Namun kehadiran setiap spesies hewan pastilah berkaitan erat dengan keseimbangan ekosistem. Namun bagaimana bila ternyata ada sebagian hewan yang membuat kehebohan-kehebohan tersendiri dan sempat menjadi berita utama di media-media massa? Baik kehebohan yang membanggakan, mengharukan, ataupun mengerikan. Berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 kisah hewan menghebohkan. Diawali dengan kisah Heidi, seekor posum atau sejenis tupai yang berumur pendek di kebun binatang Leipzig, Berlin, Jerman. Heidi, si tupai juling, telah menjadi sensasi media terbesar di Jerman dan telah memikat lebih dari 332.000 fans di Facebook karena aksinya meramalkan para pemenang Oscar tahun 2010 lalu. Meski Heidi memiliki kelainan mata yang juling, namun dia berhasil meramalkan dengan tepat bahwa Natalie Portman akan memenangkan piala Oscar sebagai aktris terbaik dalam film Black Swan dan Colin Firth sebagai aktor terbaik dalam film The King's Speech dengan cara menempatkan kakinya ke salah satu foto yang ditempel di atas patung Oscar. Kelainan pada mata Heidi itu diyakini petugas kebun binatang karena disebabkan oleh pola makan yang buruk ketika ia masih sangat muda. Namun Stefan Kram menyatakan bahwa sebagian besar penyebab kelainan pada mata posum 3,5 tahunan ini adalah karena faktor keturunan dan kurangnya sinkronisasi otot mata tupai tersebut, atau bisa juga disebabkan oleh timbunan lemak di balik matanya. Sayangnya pada September 2011 pihak kebun binatang Berlin mengabarkan bahwa Heidi, sang idola, telah mati setelah sempat mendapat perawatan selama berminggu-minggu akibat radang sendi yang dideritanya, yang sontak menjadi berita duka yang sangat mendalam bagi para fansnya. Adalah kisah seekor anjing pemberani yang berhasil menemukan persembunyian Osama Bin Laden. Anjing militer Amerika Serikat ini sangat berperan penting dalam pengungkapan lokasi persembunyian pemimpin Al-Qaeda Osama Bin Laden pada 2 Mei 2011 lalu. Sekelompok anjing yang dilatih oleh pihak militer Amerika Serikat ini diturunkan di medan pertempuran wilayah Pakistan yang diduga sebagai tempat persembunyian kelompok teroris Al-Qaeda. Dengan dilengkapi pelindung wajah, anjing gembala Jerman ataupun Malinois Belgia yang dilatih oleh marinir Amerika Serikat ini dibawa dan diturunkan dari sebuah helikopter di kawasan Abbottabad. Anjing tersebut memiliki kemampuan melacak dan mendeteksi keberadaan bahan peledak serta menemukan ruang-ruang Osama Bin Laden yang tersembunyi. Bahkan pada Times.com, salah satu perwira militer Amerika, David Petraeus, mengatakan kemampuan anjing-anjing militer dalam bertempur tidak dapat ditiru oleh manusia ataupun mesin. Berikutnya adalah teror binatang di Ohio, Amerika Serikat. Seorang kolektor binatang, Terry Thompson, pada 18 Oktober lalu telah melepaskan begitu saja sebanyak 73 binatang koleksinya di area ladang seluas 30 hektar, sebuah tempat yang bernama Muskingum County Animal Farm di Zanesville, Ohio. Namun niatnya untuk membangun sebuah taman satwa rupanya berdampak buruk akibat pengelolaan dan pengawasan yang buruk. Ulah Terry mengakibatkan para aparat kota Ohio harus bekerja keras dan akibatnya sebanyak 49 binatang tewas ditembak oleh para aparat kota. Binatang-binatang yang tewas diantaranya adalah babi, beruang hitam, singa, dan harimau bengal yang langka. Lebih mengejutkan lagi, sang empunya binatang malah menembakkan pistol ke kepalanya sendiri dan tewas seketika. Beberapa pihak menduga bunuh diri yang dilakukan oleh pria berusia 62 tahunan itu diakibatkan depresi atas ketidakmampuannya mengelola dan merawat binatang yang dimilikinya. Sementara pihak aparat kota Ohio menjelaskan bahwa tindakan penembakan binatang yang mereka lakukan adalah untuk melindungi warga kota.
hilangnya seekor ular kobra di kebun binatang Bronx, Amerika Serikat. Seekor kobra Mesir betina koleksi kebun binatang Bronx ini dinyatakan hilang selama 7 hari pada bulan Maret 2011 lalu. Walaupun kemudian dapat ditemukan kembali, namun pemberitaan secara besar-besaran di media setempat dan di akun Twitter menjadi teror tersendiri bagi warga kota Bronx. Sang betina yang memiliki panjang tubuh 20 inci ini ditemukan dalam keadaan tenang di sebuah sudut kota yang gelap, dan pemberitaan tentang penemuannya pun membuat lega para warga. Simpanse memang dikenal sebagai hewan yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Salah satu contohnya adalah simpanse bernama Kansi yang dirawat oleh Dr. Sue Savage Rumbaugh dari organisasi non-profit Great Ape Trust di Des Moines, Iowa, Amerika Serikat. Simpanse jenis bonobo atau simpanse kerdil itu senang berkemah dan mampu menggunakan korek api tanpa membakar dirinya sendiri. Bahkan, hewan yang memiliki nama yang berarti harta karun itu juga mahir memasak. Sebagai salah satu hewan Afrika yang terancam punah ini, Kansi dan bonobo lainnya juga memiliki 98 hingga 99% DNA yang mirip dengan manusia. Menurut pengamatan Dr. Su, Kansi membuat api karena ia menyukainya. Karena saat masih muda, Kansi sering menonton Quest for Fire ratusan kali, di mana ada adegan seorang pria mencoba mengontrol api. Kansi yang mahir meniru aktivitas manusia itu juga bisa diminta tolong mengumpulkan kayu. Bahkan Kansi tahu betul cara mengkonsumsi makanan yang baru saja dipanggang. Tak hanya itu, Kansi bahkan juga bisa menggunakan keyboard dan mengetik 500 kata, serta memahami 3.000 kata verbal. Dan kini Kansi juga mewariskan kecerdasannya pada sang putranya yang bernama Teko. Kisah hewan menghebohkan lainnya adalah Kolo, si gorila betina tertua di dunia. Kolo yang lahir pada 22 Desember 1956 adalah salah satu gorila barat yang terkenal sebagai gorila pertama yang lahir di sebuah penangkaran, sehingga ia juga merupakan gorila tertua di penangkaran dunia. Ia lahir di kebun binatang Columbus, sehingga nama Kolo yang diberikan padanya sesuai dengan tempat asal kelahirannya, Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Malang, ibunya menolak kelahirannya sehingga ia dipelihara oleh petugas kebun binatang layaknya anak manusia dengan mengenakan pakaian dan makan dari botol. Ketika ia berusia 2 tahunan, ia diperkenalkan dengan Bongo, seekor gorila jantan berusia 19 bulan dari Afrika. Dan kedua gorila ini pun memiliki 3 ekor anak. Bulan lalu, Kolo baru saja merayakan hari ulang tahun yang ke-54 tahun di kebun binatang Columbus bersama ketiga anaknya dan juga disaksikan pengunjung kebun binatang. Dari kisah hewan menghebohkan yang terakhir adalah kisah menyedihkan dari seekor beruang kutub yang bernama Knut. Seekor beruang kutub yang lahir di kebun binatang Berlin pada Desember 2006 ini memiliki wajah yang lucu dan menggemaskan, sehingga tak heran bila ia menjadi pusat perhatian sebagai beruang kutub yang populer. Namun Knut kemudian dikabarkan tewas secara tragis pada tahun 2011 di usianya yang menginjak 4 tahun, dan kematiannya pun menjadi berita utama di hampir setiap media massa di seluruh dunia. Kisah Knut dimulai akibat ulah sang induk yang tidak menyukai kelahiran dan kehadiran Knut. Sementara kelahiran Knut merupakan proses kelahiran dan pertumbuhan beruang kutub yang pertama di kebun binatang Berlin dalam kurun waktu 33 tahun. Popularitas Knut diawali dari ketika seorang fotografer bernama Annie Leibovitz mengambil foto dan menempatkan Knut bersama Leonardo DiCaprio pada sampul majalah Vanity Fair di tahun 2007. Kematian hewan mengemaskan ini sangat tragis. Knut yang diduga menderita radang otak akibat terjangkit infeksi mengalami pingsan dan terjatuh ke dalam kolam di hadapannya. Dan dalam ketidaksadarannya itulah ia masih tenggelam di hadapan ratusan pengunjung kebun binatang Berlin. Pemirsa, itulah ketujuh kisah hewan menghebohkan versi On The Spot.